Kembali lagi kita ngobrolin apa nih sekarang, Pak? Ngobrolin apa ya? Tadi itu saya lihat tuh ada serangan rudal dari Israel ke Irak, betul nggak itu? Lagi-lagi aja tuh. Tapi katanya sih yang terakhir, informasi yang terakhir itu belum pasti. Belum pasti. Masih belum diketahui ya. Tapi sekarang kita berandai-andai aja. Seandainya Israel benar menyerang Iran, ya kan? Kenapa kok Israel begitu pede banget itu loh? Buat menyerang Iran. Iya gitu, pede banget gitu. Padahal Dan kelihatan dendam banget gitu ya. Kalau bahasa awamnya lah. Dendam dan pede gitu kan. Iya. Dia tidak peduli dengan hujatan-hujatan dunia tentang dirinya. Kemudian menyerang Iran gitu kan. Pertama dia kan menyerang kedutaan besar Iran di Suriah ya. Di Suriah. Kemudian dibalas, kemudian dia ingin membalas lagi. Dan kalau dibahas lagi ini kan bahaya ini, ya kan? Iya, bisa terjadi goncangan di Timur Tengah ya. Iya, goncangan Timur Tengah ya. Walaupun kemungkinan tidak pecah perang dunia ketiga, tapi kan dahsyat itu kan. Iya, goncangannya akan. Artinya goncangan karena kan begini loh, Israel punya backing Barat ya. Iya, punya backing. Tapi kan negara NATO. Tapi kan sekarang Iran juga punya backing. Iya, backing BRIC kalau yang baru tuh. BRIC ya, itu sama dengan NATO ya? Sama dengan NATO, dia kayak saingan, cuma dia lebih ke arah kerjasama ekonomi menurut orang-orang BRIC. Iya, tapi pada akhirnya kan iya, akan menjadi kekuatan koalisi militer kan? Militer, Iya, pertahanan, segala. Itu apa BRIC itu apa aja? Brazil tuh BRIC, Rusia, Iran, Cina tuh. Cina ya? BRIC. Nah, gitu. Takutnya kan nanti masing-masing negara itu terlibat ya. Nah, itu. Makin crowded. Dan Israel ini kan dia menurut saya pede banget gitu ya. Padahal dalam sejarah kan dia sudah beberapa kali terusir dari negara Yerusalem itu ya. Dan ini bisa jadi Dan ini bisa jadi terakhir, lenyap sekaligus. terjadi terakhir. Cuma kan banyak orang yang masih pede bahwa Israel bakal masih ada tuh. Karena dukungan Barat, sedangkan Barat sendiri kan sekarang sudah lemah. Iya, lemah, gonjang-ganjing lagi. Sudah secara moralitas sudah turun ya. Sekarang yang naik kan Cina ya kan. Iya, Cina yang sebenarnya yang patut diwaspadai untuk terjadinya perang dunia kedua itu menurut saya eskalasi yang akan terjadi di Asia Pasifik tuh, Pak. Asia Pasifik ya. Iya, perang Asia Pasifik. Tapi bisa bergeser itu dari perang regional Timur Tengah ke Asia Pasifik? Menurut saya kalau kepentingannya untuk pertahanan enggak sih. Tapi kalau kepentingannya adalah ekonomi itu bisa, misal karena pengaruh Iran di BRIC itu diusik oleh keberadaan atau serangan balasan Israel nantinya atau provokasi yang Israel lakukan, itu akan berdampak kepada negara-negara BRIC kan. Sudah mulai banyak kayak dijadikan proxy itu, medan proxy war itu. Timur Tengah itu yang. Dan dampaknya kan tentu kalau perang bergeser ke Asia Pasifik kan ke Indonesia kan? Iya, tentu akan ke Indonesia tuh. Jadi menurut Anda Jar, penyebab bergesernya dari perang regional Timur Tengah ke Asia Pasifik apa? Itu koalisi ekonomi. Koalisi ekonomi akan dia menjadi koalisi militer ya. Nah itu misalnya nanti pemilu AS, setelah pemilu AS di tahun 2024 ini misalnya yang menang Trump lagi gitu. Itu kan Trump salah satu musuh besar. Atau semodel Trump ya. Iya, semodel Trump ya, orang Republikan yang keras ya. Yang keras. Itu menurut saya bakal terjadi eskalasi besar tuh di Laut Cina Selatan. Sedangkan Tiongkok dengan konflik yang bersama Taiwan itu kan urusan yang belum beres sampai sekarang. Beres, ya. Nah itu jadi sebenarnya Iran Israel ini akan menambah eskalasi aja. Sebenarnya yang mendekati perang dunia itu sebenarnya kemarin perang Ukraina Rusia loh, Pak. Soalnya kan perangnya kan benar-benar antara NATO dan Rusia itu kelihatan banget. Kalau sekarang kan NATO nih masih malu-malu. Tapi kan nggak terjadi ya? Iya, nggak terjadi kan. Terjadi kan. Eskalasi sebesar perang Ukraina. Artinya regional aja kan, regional masih.
Nah itu tuh yang harus Nah yang ditawarkan bergeser ke Asia Pasifik ya, kepentingan Cina di Laut Selatan iya, ya, di Laut Cina Selatan Cina itu Selatan ya. akan jadi seperti apa? Kalau misalnya perang besar itu kan pasti atas perintah pemimpin-pemimpin besar. Sekarang kan Iran itu kan pemimpinnya lumayan besar dan ditakuti sama Barat. Dan kalau Iran ini kan dia sebuah bangsa yang memang dari dulu tangguh ya kan, Iya dari dulu. dari zaman Persia kan, Iya. lawannya Roma dulu itu, Lawannya Roma Yunani Roma Yunani dulu, zaman Persia itu kan. dan memang secara genetika mungkin Rasnya ras Arya ya, ras Arya sesungguhnya ya. ras Jerman, dia bukan Arab ya, Arya ya. Arya Jerman. Jadi ini yang kita khawatirkan, terutama dikaitkan dengan Indonesia. Indonesia kan negara non-blok kan, Iya Indonesia negara non-blok. non-blok yang kayak nggak ada kiri kanan ya. Iya kalau negara tanpa musuh itu kan akan menghasilkan situasi damai. Biasanya situasi damai akan menghasilkan orang-orang lemah tuh. Gue nggak berani ngomong begini nih, gue takut ada yang tersinggung. Tapi siapa yang tersinggung? Jadi situasi damai itu Akan menghasilkan orang-orang lemah, itu kan siklus alam. harus ke alam ya, menghasilkan orang lemah ya. Orang lemah akan menghasilkan masa-masa berat. Akan menghadapi masa berat ya, keadaan yang berat ya. Iya, akan menghasilkan masa-masa yang berat. Nanti masa berat akan menghasilkan orang-orang tangguh lagi. Tangguh. Jadi dia siklusnya. Tapi akhirnya kita sekarang kita ini apa nih? Kita belum masuk masa berat, ini masa nyaman ini. Iya, masih nyaman sebenarnya. Masa nyaman ya. Artinya kita cuman digoyang-goyang oleh politik-politik praktis kayak gini ya. Iya, politik dalam negeri. Belum ada yang ngusik kita di luar tuh. Karena mungkin kita tuh Indonesia itu menurut pandangan saya aja terlalu merasa menjadi sahabat dunia sih. Pengennya dia. Iya. Padahal orang lain ini termasuk target sasaran seperti elang ya. Iya, seperti elang menarget ayam kampung ya. Makanya disitulah pentingnya kita memahami bahwa posisi kita ini di ranah global itu kayak gimana tuh. Apakah kita akan menjadi pemain utama, orang pembantu, atau figuran tuh. Itu orang turan kan. Iya, analisisnya gitu. Kalau saya, apakah mau jadi elang yang memiliki target dalam hidupnya, atau yang sayur yang mau dipotong? Kalau saya dalam sudut kesenian tuh, sudut pandang panggung sandiwara tuh kayak gimana untuk Indonesia. Gitu, Nah itu, jadi kita lihat aja nanti akan seperti apa, eskalasinya akan memuncak seperti apa. Ini sekarang ini kekuatan besar dunia juga kelihatannya masih malu-malu sih untuk menyatakan bahwa ya kan sekarang kan seperti Iran misalnya, dia punya alasan nyerang Israel karena diserang kan. Iya, kalau nggak diserang mah jadi memang punya alasan. Itu artinya nggak punya alasan, takut disalahkan ya. Iya, takut disalahkan malah diserang habis-habisan. Tapi Israel ini yang memang luar biasa kepala batunya. Iya, luar biasa Israel ini. Kepala batu dia memang udah nggak, pokoknya dia udah hidup atau mati dia harus eksis gitu. Karena dia tahu mungkin kalau dia nggak begini dia akan tenggelam lebih awal. Iya. Padahal walaupun kalau dia nekat dia kan lebih tenggelam karena kan sejarah membuktikannya. Nah itu jadi Israel dari awal terbentuknya itu kan emang mengalami masa-masa sulit terus kan. Masa sulit dan beginilah Islam ini kan dia pernah memimpin peradaban. Anda tahu kan, peradaban dunia itu ada 3 apa aja Sal? Apa tuh? Peradaban Yunani, ya itu ada Aristoteles apa gitu, Plato, Socrates itu kan. Peradaban Yunani itu ilmu di situ semua tuh. Kemudian kedua peradaban Islam. Peradaban Islam dan ini dibuktikan oleh fakta sejarah kan. Iya. Bahwa peradaban Islam itu luar biasa ya. Luar biasa ya. Ilmuwan itu. Ilmuwan yang ditiru Barat itu. Hampir semua diawali dengan ilmu kedokteran tuh ya. Ilmu kedokteran, pesawat terbang ya kan. Bahkan cerita-cerita fiksi. Novel fiksi itu seperti Aladin, Sinbad, Alibaba itu kan
populer di Barat. Iya, dan itu cerita-cerita dari masa keemasan Iya. Islam ya. Keemasan Islam. Jadi Sastra karya. iya, jadi nah sekarang peradaban Barat. Tidak ada peradaban Barat tanpa ada peradaban Islam. Tidak ada peradaban Islam tanpa ada Yunani. Iya. Ya kan, karena dulu Yunani lebih. orang-orang Arab itu di Baghdad itu cerita Baghdad. Iya. Ya kan, mereka itu kan mentranslate Iya, menerjemahkan ya. buku-buku Klasik, buku-buku klasik Yunani. Ya. Yunani ya. Itu kalau nggak salah dikasih hadiah itu ya. Iya, sepengetahuan saya tuh orang yang mentranslate buku-buku dari Yunani itu dibayarnya emas. Cuma emasnya bukan kepingan, seberat buku yang dia Buku terjemahkan. itu di zaman Sultan Harun al-Rasyid Harun al-Rasyid Iya. di Baghdad ya. di Baghdad. Abad ke-7 itu ya. Iya, Abbasiyah tuh. Dinasti Abbasiyah ya. Nah, itu. Dan itu menghargai ilmu pengetahuan. Jadi orang memang tidak paham ya tentang sejarah ya. Bahwa di dunia itu ada 3 peradaban. Peradaban Yunani, peradaban Islam, dan Barat. Ya kan. Jadi di situ orang yang kurang paham. Dan masalahnya ini kan karenanya orang tuh mau kebangkitan Islam ya. Tapi kok ini berat banget. Sekarang kita ada di peradaban apa nih, Pak? Barat. Barat masih nih. Peradaban Barat. Iya sih, secara budaya kita ke barat-baratan. Semua Barat. Materi. Dari mulai ilmu ya kan. Padahal orang nggak tahu aljabar itu dari ya kan, Islam. matematik itu dari Islam ya kan. Nggak ada, waktu itu belum ada angka 0, aljabar. Bikin angka 0. Iya gitu. Jadi semua. Nah cuman kan kalau terkait Israel itu kan, tahu nggak? Kota suci umat Islam ada berapa? 3. Apa aja? Mekah, Madinah, Yerusalem. Nah iya, Mekah, Madinah, Baitul Maqdis kan, Iya. Yerusalem. Kalau Yahudi, Israel, bangsa Israel, kota sucinya berapa? Palestina aja kali. Palestina kan, artinya Yerusalem itu. Iya. Ya? Nah kalau Kristen Nggak tahu. Kristen nggak punya kota suci, dia nggak ada yang dikuasai kota suci itu. Oh gitu. Ya kan, walaupun dia ada di Bethlehem, ada makam suci di sana, tapi itu bukan kekuasaan dia. Dia ada 3. Mengapa terjadi konflik ini? Ada 3 kekuatan ya. Karena begini loh, Amerika itu Barat tuh ya ingin agar terjadi konflik tuh, itu berkepanjangan antara Palestina dan Israel. Oh gitu. Terjadi konflik itu. Karena dia kan targetnya kan ingin Yerusalem itu menjadi 3 kota agama. Nah, 3 kota agama, ya kan? Tapi malangnya Israel itu tidak mau 3 kota agama. Tahu nggak? Waktu Trade Center di New York Ditabrak pesawat. itu kan sebetulnya sebentar lagi akan ditandatangani roadmap dari George W. Bush Untuk untuk menetapkan proposal untuk menjadikan Yerusalem itu 3 kota agama. 3 agama. 3 kota agama. Jadi Yerusalem itu bukan dikuasai Israel, ya kan? Tetapi dikuasai oleh menjadi 3 kota agama di bawah naungan PBB. Gitu ya. Oh iya. Tapi belum lagi roadmap itu diterima oleh dunia, terjadilah itu Peristiwa WTC. peristiwa WTC. Baru tuh dibuat war on terornya Amerika. War on terornya Amerika. Dan itu kan tidak terlepas dari intelijen. Dari apa sih? CIA. Bukan CIA itu. Oh, bukan Mossad CIA. itu. Mossad Mossad. Karena dia ingin membatalkan proposal itu. Proposal kota 3 agama. Kota 3 agama gitu loh. Jadi kalau Amerika sebetulnya dia ingin mengadu. Ngerti nggak? Makanya nggak selesai. Dia ingin mengadu. Kalau nanti kalau sudah salah satu menang, misalnya Israel, katakanlah orang Palestina, dia baru tekan Israel itu. Oh. Gitu, baru tekan Israel. Tapi kan ini Palestina kan ketat nggak mau dia mereka. Gitu. Jadi seperti itu. Nah, dia sendiri tidak mau impor di Yerusalem. Karena apa? Karena udah kapok dengan perang salib. Oh iya. Karena mereka sudah kalah dengan umat Islam
dan mereka sudah merasakan bagaimana pahitnya menghadapi umat Islam. Ya kan, penjajahan kolonialisme diusir mereka semua. Apa-apa yang mereka bangun diambil oleh umat Islam. Gitu semuanya. Ya, Di Afrika, di mana-mana, Aljazair semua. Ya kan? buatan Perancis, Inggris, Semua tuh, tahu nggak? Islam di Aljazair berapa persen? 99 Enggak, ya. itu besar Besar. di Perancis itu. Jadi sejarahnya gini, Jar. Sejarahnya pada waktu terjadi perang kemerdekaan. Perang kemerdekaan Aljazair. Perang kemerdekaan Aljazair, kan dijajah Perancis. Itu ada salah satu suku yang mau, kalau kita menjadi kenil, jadi membela Perancis. Iya. Ketika Perancis diusir, mereka bawa itu orang-orang Aljazair Muslim yang apa namanya, mendukung setia sama Perancis. Dia setia sama Perancis. Itu yang akhirnya menjadi Muslim besar, menjadi Muslim terbesar. Itu yang kayak gitu orang nggak hitung. Padahal itu bisa jadi penyebaran ini. Oh, penyebaran di Perancis sekarang kan Banyak banget. di Eropa kan sekarang besar-besaran itu mualaf. Jadi seperti itu, Jar. Jadi intinya adalah bahwa problem Israel ini tidak terlepas dari kekuatan Islam. Kalau Islam ini bersatu, ya itu selesai Israel. Tapi kan Muslim nggak mungkin bersatu, ya kan? Dalam periode ini Islam nggak mungkin bersatu. Kenapa tuh, Pak? Ya karena kan apa namanya? Terkotak-kotak negara faktor nggak? Tarik menarik ekonomi kan, ya, tarik menarik. Buktinya kan waktu Iran menyerang Israel itu kan Jordan bantuin Israel kan dicegatin gitu. Jadi nggak akan. Itu cuman keajaiban alam. Tapi kita harus tahu petanya seperti itu ya. Bahwa petanya keadaan perang Iran Israel ini tidak akan menjadi perang dunia ketiga. Kecuali kalau ditarik menjadi perang Asia Pasifik. Iya, perang Asia Pasifik meluas. Itu bisa jadi tuh. Kan syarat dari perang dunia kan terjadi di banyak front kan. Kalau cuma di satu front aja ya perang regional. Iya, semua terseret kan. Iya, semua terseret-seret semua kekuatan dunia. Jadi ya kita ini kan cuma ngobrol-ngobrol aja. Iya, ngobrol-ngobrol santai sambil ngopi. Siapa tahu ada yang mau ikut join ngobrol. Ya kan? Iya, ya. Iya, ada yang mau ikut join ngobrol kesini aja. Kita bukan pakar ya. Iya, bukan pakar. Opini warung kopi. Iya. Opini warung kopi bakal banyak yang dibahas. Jadi nggak usah diambil hati. Nggak usah baperan. Iyalah. Nggak usah baperan. Kalau misalnya beda pendapat ya bikin konten aja. Disempurnain aja sendiri. Disempurnain sendiri atau bikin konten lain ya. Iya, kalau sanggup bikin konten aja. Iya. Kemarahan hanya untuk orang yang nggak sanggup. Ada. Ya udah Jar. Oke. Kalau panjang-panjang terjadi problem ngomong nanti Jar. Oke deh, kita akhiri. Oke Jar. Ya. Sampai berjumpa lagi.